Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang disebut dengan Minggu Ortodoksia, di mana yang dimaksud dengan Minggu Ortodoksia itu adalah kita, umat Ortodok pada waktu itu menang melawan orang-orang yang menganggap bahwa ikon itu adalah sesuatu penyembahan berhala. Maka pada waktu itu gereja mempertahankan tentang ikon itu supaya tetap ada di gereja. Saudara, dalam kita menghadapi masa puasa pertama minggu ini, mungkin kita banyak di antara kita yang berat untuk menjalankan masa puasa. Mungkin ada banyak sekali tantangan-tantangan di dalam kita menjalankan masa puasa selama 40 hari ini. Minggu kemarin, mulai dari Senin sampai Kamis, kita melakukan yang disebut dengan pembacaan kanon Andreas. Dan setiap Rebo kita ada yang disebut dengan liturgi Prasidi Kara. Semuanya itu kemarin kita lakukan adalah untuk mengingat kita bahwa mungkin dulu kita ini menghadapi kehidupan kita banyak sekali kesalahan-kesalahan. Maka di dalam bacaan kanon Rasul Andreas itu, kita pembacaan kanon Andreas dari Kreta itu kita diingatkan untuk bertobat kepada diri kita sendiri. Makanya dalam bacaan kanon itu kita diingatkan, hai jiwaku, hai jiwaku. Kita diminta dalam masa puasa pertama itu, kita diminta untuk melihat jiwa kita. Kita diminta untuk melihat hati kita yang terdalam. Apakah selama ini kita sudah bertobat untuk datang dan mendekat kepada Tuhan? Makanya dalam pembacaan kanon itu kita diingatkan, bertobatlah hai jiwaku. Kita diingatkan untuk bertobat. Jiwa kita ini diperingatkan untuk bertobat. Dan kita semuanya sudah melakukan itu semuanya. Semuanya itu adalah untuk mempertahankan di mana Allah telah menciptakan kita, yaitu menurut gambar dan rupanya. Allah telah mencipta kita menurut gambar dan rupa, sehingga mungkin dalam Allah menciptakan kita ini berwujud gambar dan rupa ini, ada sesuatu yang mana mungkin ada sesuatu tujuan Allah yang melenceng, suatu tujuan Allah yang meleset, sehingga kita diperingatkan pada minggu kemarin, hai jiwaku. Kita diminta untuk membenahi jiwa kita ini yang mungkin selama ini telah melenceng dari sasaran Allah. Dan kita masa puasa ini diminta untuk kembali kepada di mana kita tujuan Allah mencipta kita. Kita semuanya berusaha untuk kembali.
kita semuanya berusaha untuk mendapatkan gambar dan rupa Allah itu di masa puasa ini. Mungkin saudara-saudara ada sedikit perbedaan di dalam menjalankan masa puasa. Mungkin ada yang masa puasa full, ada yang puasa yang hanya tarak saja. Semuanya itu adalah berdasarkan dari kemampuan kita masing-masing untuk menjalankan puasa itu. Tetapi tujuan dari puasa itu adalah mengembalikan gambar dan rupa Allah di dalam diri kita. Tujuannya adalah itu, bukan untuk kuat-kuatan kita menahan rasa lapar, bukan kuat-kuatan kita untuk menahan rasa haus, tetapi bagaimana kita untuk bisa mengembalikan citra Allah yang ada dalam diri kita. Kita berusaha untuk mencuci, kita akan membersihkan jiwa kita, kita akan membersihkan jubah kita, yaitu di mana ketika kita dibaptis secara rohani kita telah dijubai. Dan masa puasa inilah, ini adalah waktunya kita untuk membasuh, untuk membersihkan mungkin kotoran-kotoran, debu-debu yang mana Allah telah memberikan jubah ini kepada kita. Saat masa puasa 40 hari inilah kita semuanya mencoba untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam jiwa kita. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, penting bagi kita semuanya untuk mengembalikan ini semuanya. Mengembalikan di mana tujuan Allah menciptakan kita semuanya. Saat ini kita ini masih berada di dalam gambarnya saja. Bagaimana yang dimaksud dengan gambar Allah itu? Yaitu kita semuanya mengikuti sifat-sifat kealahan. Kita mencoba untuk melakukan apa yang Allah punyai, sifat-sifat kealahan itu, yaitu Allah itu maha baik, dan tentunya kita semuanya berusaha untuk menjadi baik. Allah itu maha adil, tentunya kita juga mempunyai sifat keadilan itu, sehingga kita mencoba untuk berusaha menjadi adil bagi semuanya itu. Allah itu maha bijaksana, maka kita juga berusaha untuk menjadi bijaksana. Dan Allah itu maha dan maha dan maha, banyak sekali. Mungkin kalau kita sebutkan satu persatu, tetapi kita semuanya diminta untuk melakukan apa yang Allah punya itu, yaitu sesuatu yang maha. Kita semuanya belum mencapai kepada rupa itu. Saat ini kita masih mencapai kepada gambar, sehingga kita berusaha untuk melakukan apa yang Allah punyai, yaitu sesuatu yang maha itu. Ketika kita mampu melakukan semuanya yang maha itu, maka nanti kita akan mencapai kepada rupa. Dan disinilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa kita umat Ortodoks sangat mempertahankan gambar yang ada di dunia itu, yaitu ikon-ikon itu. Dan kita semuanya ini adalah ikon-ikon dari Kristus. Karena kita semuanya mempunyai sifat-sifat yang sama dengan apa yang Allah punyai. Jadi ketika kita mempertahankan ikon, kita menyimpan suatu ikon. Di gereja-gereja ada beberapa ikon. Bukan kita menyembahnya,
kita tidak akan menyembah ikon itu. Kita akan menghormati ikon itu. Karena di dalam ikon itu ada sebuah gambar. Sebuah gambar yang menerjemahkan, sebuah gambar yang menceritakan tentang keberadaan dari Allah itu. Sehingga gambar itu akan menjelaskan tentang siapa Yesus Kristus dan apa yang ada tertulis di dalam suatu kitab suci. Ikon itulah yang akan menjelaskan semuanya itu. Pada hari ini kita telah dimenangkan kepada orang-orang yang ingin menghancurkan gambar yang ada di dalam gereja. Kita dimenangkan hari ini. Makanya nanti setelah liturgi kita akan keliling sebentar di luar, kita membawa ikon, dan kemudian nanti akan kembali lagi ke tengah, kita akan ada beberapa doa. Dan saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita semuanya menjaga ikon Kristus yang ada di dalam diri kita. Dan marilah kita menjaga dalam masa puasa ini, kita mencoba untuk membersihkan tubuh ini atau jubah yang telah diberikan Allah untuk kita, dititipkan Allah kepada kita. Kita semuanya mencoba untuk membersihkan sesuai dengan kemampuan kita untuk membersihkan. Dan kiranya Allah selalu menuntun kita di dalam membersihkan dan menjaga ikon Kristus yang ada dalam diri kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita lanjutkan liturgi suci.